Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Ya, untuk melanjutkan pembahasan kita akan sama-sama belajar lagi. Sekarang kita akan masih menggunakan ampermeter analog ya, yang seperti ini. Di beberapa hari ini saya akan full ya, membahas atau sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan ampermeter analog ini ya. Karena sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengukur tegangan untuk baterai AAA, baterai remote, kemudian baterai tanam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mengukur tegangan pada baterai non tanam ya, yang baterai biasa seperti ini, yang untuk HP-HP lawas ya, Android lawas. Contohnya seperti ini baterai non tanam atau baterai biasa atau baterai yang bukan tanam ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja. Ya, seperti biasa kalau kita akan menggunakan ampermeter analog, kita harus kalibrasi dulu ya. Cari obeng minusnya seperti ini ya. Kalau sekiranya ini nolnya kurang pas, kita pasin dulu ya, kalibrasi dulu. Oke. Ya. Sesudah itu kita arahkan selektor. Nah, selektornya di 10 ya. 10 seperti ini, DC ya. Jadi di ampermeter analog kalian cari lambang garis, titik-titik putus kayak gini, ini lambang DC pol ya, pengukuran tegangan DC pol. Kemudian arahkan kita ke 10. Kenapa enggak 2,5? Karena ini terlalu kecil. Kemudian 50 terlalu besar ya. Jadi bisa saja, tapi kurang akurat ya. Untuk akurat kita harus mendekati saja ya. Karena ini maksimalnya untuk baterai non tanam atau baterai biasa atau baterai yang bukan tanam. Ini tegangannya maksimalnya 4,2 volt ya, DC. Oke. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Oke, sebelumnya ini 10 itu di sini ya. Nah, ini garisnya di sini ya. Garisnya di sini. Nanti kita bacanya di daerah sini ya. Di 0, 2, 4, 6, 8, 10 ini ya. Supaya kalian tidak pusing karena skalanya di 10. Jadi yang ini ya. Nah, 10. Oke. Sekarang bagaimana cara mengukurnya? Ya, di baterai non tanam seperti ini dia ada tanda seperti ini ya. Nah, kalau masih bagus ya, jadi si casing baterainya masih bagus, dia akan ada tanda seperti ini, lambang positif ini dan lambang negatif ya. Kita tinggal sesuaikan saja antara kutub baterai dan juga pada probe ampermeter kita ya. Oke, kita langsung saja. Jadi positifnya di sini ya, kemudian negatifnya di ini ya, di sini nih, yang ketiga. Oke, kita coba ukur. Nah, terlihat di situ 4 lebih ya, 4 lebih. Jadi kalau di tengah-tengah antara 4 dan 6 itu 5 ya.
Intinya ini 4 lebih sedikit ya, 4 lebih sedikit. Ini tadi mama harus dibuka. Nah, Oke. Jadi ini 4 volt lebih ya. Untuk lebih akurat kita bisa menggunakan ampermeter digital ya. Oke, karena di sini di antara 4 dan 6 itu tengah-tengahnya di sini. Berarti di sini 5 ya. 5 tengah-tengah sini. Berarti sekitar 425 atau 450 ya. Ya memang kurang akurat ya kalau pakai analog. Untuk satuannya ya. Nah, ini untuk satuan komanya ya. Tapi nah, ya kalau kalian ingin lebih detail ya untuk yang di belakang komanya, kalian bisa menggunakan ampermeter analog digital ya. Kalian bisa menggunakan ampermeter digital. Ya. Ini cuman pembelajaran saja kalau kalian memang hanya ada ampermeter analog di rumah dan cara mengukur untuk baterai non tanam seperti ini ya. Nah, ini 4, sekian ya. 4 volt DC. Lebih sedikit ya. Dan itu menandakan apa ya? Menandakan ini baterai masih bagus ya. Masih mengeluarkan tegangan dan masih bisa dipakai. Apa fungsinya kalau kita mengukur baterai pada perbaikan HP ya, tentunya kita bisa menentukan apakah baterai itu drop atau tidak ya. Misalkan hasil pengukurannya 0 di sini ya, jarum nggak hidup sama sekali, kemungkinan besar itu baterainya drop ya. Kita coba menggunakan casan HP biasa. Kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan charger kodok seperti ini ya. Ya. Oke, misalkan kalau sudah dicas juga, bentar buram. Sudah kita cas juga pakai charger kodok, ternyata dia masih 0, tidak bertambah sama sekali tegangannya. Ya kemungkinan baterai kalian rusak ya, dan harus diganti. Ya, jadi seperti itu ya. Biasanya kita periksa HP-HP yang mati total ya. Mati total untuk kerusakan pada baterai itu memang bisa menyebabkan HP tersebut mati total ya. Jadi baterainya dalam keadaan habis, tidak ada tegangan sama sekali ya, 0. Dan di beberapa HP Android itu kalau baterainya sangat habis 0 volt, itu kadang tidak bisa dicas ya, tidak bisa di charger melalui HP-nya, jadi harus dicabut dulu, kemudian kita cas manual, bisa menggunakan charger kodok seperti tadi, atau bisa menggunakan power supply atau MBR ya, dicas langsung di kutub-kutubnya ini ya, barulah itu bisa normal kembali ya. Ya, oke, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh komentar saja di kolom komentar. Ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.